Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode 147. Nah, pada episode kali ini seperti biasa saya ditemani teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik. Cuman baik tadi ya. kehujanan di jalan, Mas. Oh, kehujanan. Oh, tadi ada hujan di sini. Ada. Kalau di tempatku belum hujan. Oh, belum hujan. Nah, Mas Aldi, kita kembali ngopi lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk ngopi kali ini kira-kira mau bahas apa, Mas? Nah, ini kan mendekati bulan November kan, Mas. Masuk bulan November. Kita kan di bulan November itu ada peringatan di Indonesia kan, Mas Anis? Oh, yang itu 10 November. 10 November Hari Pahlawan, Mas. Iya, Hari Pahlawan, Mas. Kita akan membahas tentang tema kepahlawanan. Karena kan sekarang kan kita seringkali mengembangkan gaya hidup egois kan, Mas Anis. Iya, iya. Kayak nggak peduli sama orang lain. Gitu. Artinya jiwa kepahlawanan kita itu terkadang tidak ada gitu ya. Atau mungkin kita mematikan jiwa kepahlawanan kita atau gimana itu? Kadang malah kita merasa pahlawan tapi kita mengharapkan sesuatu gitu loh, Mas. Oh, sok pahlawan gitu. Jadi ya, kita itu ada yang sok pahlawan ngasih apa terus direkam gitu-gitu. Oh, gitu. Atau kalau nggak begini, kadang hari ini tuh begini, Mas Aldi. Kita itu berbuat baik tapi karena ada embel-embelnya. Ada sesuatu yang ingin diraih. Nah, itu apakah juga termasuk jiwa pahlawan atau tidak? Karena kan kalau gitu ya, Mas Anis. Dulu tuh kan di negara kita kan pahlawan itu kan yang siap di medan perang, kemudian gugur untuk membela negara kita Indonesia itu kan sampai kemudian negara kita merdeka. Tapi ada juga pahlawan yang enggak tembak-tembakan sih, Mas Anis. Apa itu? Yang melalui diplomasi itu kan juga banyak kan. Oh ya. Pahlawan kita. Nah, berarti kalau kita ngomongin pahlawan ini sangat luas, Mas ya? Iya. Tidak Mungkin hanya nanti yang daripada ngalor ngidul kan kita langsung Oke. ke narasumber malam ini, Mas Anis. Narasumber kita juga seorang pahlawan mungkin. Oh, pahlawan. Langsung kita panggil, Mas ya. Oke, untuk beliau Kiai Tajuddin Arafat, monggo bisa gabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua, Mas. Alhamdulillah. Mas Kiai, sehat, Mas Kiai? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Nah, Mas Kiai, ini tadi kita ngobrol sama Mas Aldi. Ngobrol tentang bulan November yang identik dengan Hari Pahlawan. Oke. Nah, kira-kira itu pahlawan yang seperti apa yang dimaksud dengan pahlawan itu sendiri? Apakah Makna pahlawan ya sendiri. maknanya itu apakah yang tadi yang harus perang kemudian gugur Oh, gitu. atau bagaimana? Ada yang mau diusung jadi pahlawan nasional, Pak? Ya mungkin bisa jadi ada. Kalau definisinya saya kurang tahu pasti ya, karena kalau hanya sekedar apa istilahnya ya, membantu orang, apakah kemudian mendapatkan label sebagai seorang pahlawan? Contohnya membantu orang yang di jalannya sedang jatuh, kemudian apakah itu seorang pahlawan? Atau hanya sekarang itu ada istilah baru ya, apakah kemudian ukuran orang membantu orang itu dianggap sebagai pahlawan, memperjuangkan hak orang itu dianggap sebagai pahlawan, atau seperti apa? Kalau definisi dari yang dimaksud dengan pahlawan dalam artian perang, yang tadi ya tembak-tembakan itu, saya itu malah gini, Mas, sebelum saya tidak tahu ya, nanti bisa merespon pada gini, saya bayangkan orang sekarang itu
teman-teman yang dikatakan apa generasi milenial itu, Gen Z sekarang. Gen Z, istilahnya Gen Z itu. Saya tuh penasaran ketika mereka ditanya tentang apa 10 November itu, peperangan di pertempuran Surabaya itu. Nyoba Mas Aldi ngajar juga enggak? Udah enggak Wah, sekarang. kalau ada guru saya mau nyoba diuji itu. Orang-orang sekarang atau anak-anak Gen Z atau anak yang setingkat SMP, SMA, coba gambarkan menurut kalian tentang pertempuran Surabaya itu 10 November seperti apa. Saya punya prasangka, mungkin mereka dikira kayak ini Mas, game online paling Mas. Oh iya. Karena Kayak apa ya? game online, bayangkan gitu. Sehariannya kan itu yang main game Lah itu ya. iya, maka kemudian ketika digambarkan dan diceritakan oleh generasi-generasi tua tentang Bung Tomo itu teriakan takbirnya seperti ini, kemudian para tentara seperti ini. Kemudian sebelum itu ada resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari yang kemudian para santri ikut berjuang di 10 November itu di pertempuran Surabaya. Mungkin orang sekarang itu melihatnya seperti kok kayak main game online. Kan repot itu. Iya. Maka kemudian wah pahlawan nanti terjemahnya kalau yang berjuang di medan perang mati itu pahlawan. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Saya pernah ini saya enggak apa ada dalilnya atau enggak ya, tapi nanti coba kita mengalir ada di istilahnya orang psikologi itu. Altruisme. Altruistik. Altruistik ya. Pengalaman orang yang lebih mementingkan atau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Ada lagi satu yang mirip namanya sekarang istilahnya people pleaser itu. Yang merasa paling berkorban. Oke. Tadi kan sempat kalau nggak salah pas di luar saya dengar Mas Anies juga sempat nyinggung. Apakah yang kemudian orang yang membantu itu kemudian ketika dia punya motif tertentu, apakah itu pahlawan? Iya. Nah, kalau di bidang ilmu psikologi mungkin dua ini bisa membedakan karakter orang, sama-sama aspeknya membantu. Kalau membantu itu dalam aspek untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri, maka itu pahlawan. Altruistik namanya. Kalau dalam tradisi Islam namanya al-ithar. Ithar itu lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri. Kalau yang satu lagi namanya itu apa itu? Pleaser itu orang yang membantu orang lain tapi karena untuk ada maunya. dirinya. Untuk dirinya. Iya. Mungkin biar ada dikatakan. timbal baliknya. Nah, dia mengambil aspek lain dalam proses pengorbanannya. Nah, kalau kita merujuk pada pengalaman perjuangan para pahlawan nasional atau pahlawan dalam artian para pejuang bangsa itu, saya yakin mereka tidak pernah mementingkan kepentingan diri, kepentingan kemanusiaan yang dia pimpin. Orang kalau sekarang ditanya, kenapa sih harus menyerahkan nyawa hanya untuk mencari kemerdekaan? Orang sekarang mau enggak, Mas? Kira-kira seperti itu. Sulit. Mikir dua kali. Sulit, ya. Tapi kenapa kemudian mereka kalau dari sisi head to headnya dengan kolonial dulu, senjatanya mereka itu apa tuh? Bambu runcing. Kalau bambu runcing, kalau enggak ya dapat rampasan dari senjata dari kolonialnya. Tapi kenapa mereka berani untuk mati untuk itu? Karena dia lebih mementingkan kepentingan generasi setelahnya. Dia nggak mau merasakan anak cucunya menderita itu ya. Menderita sebagaimana dirinya mereka. Itu yang namanya pahlawan. Kalau itu juga menekan egonya sendiri kan. Pasti. Kalau yang satunya masih punya ego. Ukurannya gini. Orang itu kalau kemudian menempatkan kemanfaatan pada porsi orang lain lebih daripada porsinya sendiri, itu pahlawan. Dalam arti umum. Contoh orang tua. Sesibuk apapun orang tua, banting tulang ketika mencari nafkah hanya untuk mencerdaskan anaknya, memfasilitasi anaknya bisa memberikan peluang lebih besar daripada dirinya, dan dia nggak meminta apapun, bahkan meluangkan waktu untuk itu adalah pahlawan. Guru, ya, guru itu kan hidupnya tidak hanya sekedar mengajarkan orang. Dia harus mencari penghasilan,
Bahkan kalau kita hitung sekarang penghasilannya guru dengan apa yang mereka berikan kepada anak bangsa, Iya, iya. Artinya nggak setimpal itu ya. nggak sebanding. Itu pahlawan. Makanya guru itu disebut pahlawan tanpa jasa itu ya. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Hmm. Itu pahlawan. Jadi pertemanan Pertemanan gimana tuh? pertemanan yang kemudian tidak mengharap timbal balik dari pertemanan itu. Oke, hari ini sulit kayaknya. Nah, itu bisa jadi pahlawan. Kalau kan sekarang kan enggak. Pertemanan itu transaksional, Betul. trading. Aku dapat apa, kamu dapat apa. Itu bukan aspek pahlawan ada apa. Iya, iya, iya. Berarti gini, oke, jadi saya kalau melihat tadi pahlawan misalkan tadi orang tua, kemudian guru, pertemanan atau persahabatan itu kok kayaknya agak sedikit meluntur itu. Misalkan contoh orang tua, terkadang itu kan banyak tuntutan orang tua untuk anak itu. Walaupun tadi niatnya untuk bagaimana anak bisa sukses, Ya. bisa masa depannya bisa baik kan itu. Tapi antara anak dengan orang tua kadang itu berbeda. Apa namanya cara atau dalam rangka meraih kesuksesan tadi. Kemudian guru. Tadi kan disampaikan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Tetapi hari ini terkadang itu malah guru itu sebatas pekerjaan saja. Nah, itu. Ya itu aspek altruistiknya kan hilang. Bahwa pahlawan itu ada dua dimensi, ya kan? Sifat altruistiknya itu, sifat pengorbanannya itu, Iya. yang kemudian kalau dalam bahasa kita ya pengorbanan yang tanpa pamrih atau dimensi ikhlasnya itu. Ikhlas. Ya. Ikhlasnya itu kan ini hal. Kalau soal kemudian, tapi jangan nanti dipotong kemudian dipahami gini. Kalau gitu guru nggak perlu disejahterakan. Itu kan, nah gitu loh. Kadang bacanya kan gitu. Kalau kita ngomong seperti ini, kalau terus siapa yang mikir kesejahteraan guru? Ada porsinya orang yang bertugas mikir itu. Siapa? Pemerintah lah. Iya. Kalau dia guru swasta, yayasannya yang punya pengertian. Jadi jagalah aspek kepahlawanan mereka dengan apa? Perhatikanlah kebutuhan mereka. Jadi biar guru Prinsipnya itu Mas, orang ngajar itu pasti berangkat dari sebuah kesadaran bahwa manusia itu harus bebas dari kebodohan. Minimal kalau menghilangkan kebodohan sulit lah, mengurangi kebodohan. Itu kemudian ada porsi yang lain bertugas kemudian memastikan merawat mereka ini, mensejarahkan mereka ini. Jangan kemudian mereka sampai kemudian menghilangkan aspek pahlawannya, aspek altruistiknya, pengorbanannya, hingga kemudian mereka berpikir soal finansialnya. Oh iya. Jadi kalau ini nggak balance, ya pasti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Itu repotnya sekarang itu di sana. Jadi mencari penghargaan orang atas pengorbanan itu. Jadi kalau dalam tradisi tasawuf itu altruisme atau jiwa kepahlawanan, pengorbanan dengan mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan diri itu sulit. Betul. Sulit namanya ya ikhlas lah kalau orang bahasa sekarang itu ikhlas tanpa pamrih itu kan. Tapi bukannya begini Kiai, ketika tadi ngomong dengan mengorbankan kepentingan orang lain, kemudian dirinya itu dikesampingkan kan itu kan. Apakah nanti kayak semacam lilin ya? Jadi mencari orang lain tapi dia tuh mati sendiri. Oh, itu gimana itu? Konsepnya enggak gitu. Konsepnya gini. Kalau dalam istilah gender itu ada istilah ini. Atau dalam dunia tentang toleransi, tentang kemudian moderasi beragama, itu ada istilah kamu adalah aku yang lain. Kamu adalah aku yang lain. Itu yang dipakai. Kamu adalah aku yang lain. Oke. Jadi konteksnya adalah ketika aku membantu kamu, pada prinsipnya juga itu sedang membantu diriku sendiri. Oh iya. Jadi kita nggak akan padam dalam artian lilin itu. Beda kalau kemudian yang pakai pamrih tadi, pasti padam. Kebencian. Contohnya ngapi tonggo, memang itu perintah agama. Jangan sakiti tetangga, hormati tetangga. Tapi kemudian kita merasa harus ada timbal balik dari perilaku itu. Ternyata tangga kita nggak sesuai ekspektasi. Nggak ada feedback yang positif kepada kita. Jatuhnya apa? Padam lilinnya. Tapi kalau saya memang diperintah oleh agama untuk berbaik kepada tetangga sebagaimana ajarannya Rasul. Ya kan, muliakan tetanggamu, jangan sakiti tetanggamu. Hanya sekedar itu saya melaksanakan.
pada prinsipnya ini juga memproteksi diri kita. Andaikan kemudian tetangga belum berbaik kepada kita nggak merasa dirugikan dengan perbuatan baik kita kan? Iya, iya. Berarti Tapi pahlawan itu orang yang prososial gitu. Pasti. Ah. Ketika dia mikir orang lain lebih dari apa yang dia pikirkan. Tapi dalam artian lebih dari apa yang dia pikirkan itu bahwa dia sudah merasa selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang Nah, penting. itu mungkin kuncinya, Kiai. Nah, itu. Jadi pahlawan itu nyoba. Pahlawan-pahlawan yang kita kenal lah, pahlawan nasional semuanya. Iya. Itu orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hmm, Kalau orang masih punya kepentingan dengan dirinya sendiri, itu belum bisa jadi pahlawan. ya dia pasti minta pamrih. Tapi Misalkan makna bantu selesai orang itu ya. kemudian gimana ya? Kayak Makna selesai kadang itu, kan selesai berarti berarti aku kudu sugesti lagi. nah, Sedekah makna selesai yang gitu paling misalnya. mudah dianalogikan itu sebagai guru lah. Ya. Orang Jawa bilangnya, orang mengajari orang itu kan kayak wong golek gawean, wong golek momongan. Gitu kan. Dia punya aktivitas sendiri, dia merawat keluarganya, membina keluarganya, bahkan mungkin juga punya usaha, tapi menyempatkan untuk ngajari wong, Iya. ngajari ngaji. Yang itu, ya kalau orang penting itu wong golek gawean, golek momongan orang Jawa bilang. Itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahwa apa yang dia berikan kepada orang lain tidak ada hubungan dengan kebutuhan dirinya di situ. Ah, Itu Mas, itu nggak mungkin padam itu iya, lilinnya. iya. Artinya dia membantu orang lain juga dalam rangka untuk bagaimana dirinya juga bisa menjadi manusia yang benar-benar bisa mencahayai gitu ya. Iya. Hmm, Ini Pak contoh siapa lah? Tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan itu. Ya Oh. guru-guru kita, kiai kita itu kan kalau lihat profesinya, kalau di kiai kampung ya, iya. tugasnya kan apa sih? Paling kalau nggak guru ngaji, guru diniyah kan masih ada bisyarahnya ya. Iya. Kalau malam siapa yang bisyarahi? Paginya dia ke kebun, Iya. atau dia punya toko, dia jaga toko, Toko. atau ke pasar dia ke pasar. Dia tidak menggantungkan kehidupannya pada pengabdiannya itu. Tapi itu sekarang sulit ya. Hanya Iya. mungkin terjadi di kampung-kampung. Kalau di daerah perkotaan itu kan semua harus berbau dengan hasil. Ya itu saya kira tidak hanya di kota, kampung sekarang sudah ke sana. Kadang malah kampung itu lebih kalkulatif daripada orang di kota. Itu kenapa kok ya? Artinya kok ada pergeseran yang seperti itu karena kan begini, misalkan kok ada orang mengajar atau ada orang membantu orang lain, tapi dengan pamrih, dengan tujuan tadi pengen ada imbal balik, kan jadi apa ya? Jiwa sosialnya jadi berkurang. Kalau secara agama kan barokahnya hilang itu ya. Ya itu problem sekarang ya. Jadi orang berbuat baik itu butuh ilmu itu ya di sana. Untuk menjaga diri tetap konsisten, ikhlas, on the track lah istilahnya ya. Itu butuh pengetahuan, butuh ilmu. Karena kadang gini, kemudian ada sumbangan, ada apa. Lah orientasi kita ke sana itu kemudian mengurangi rasa pengabdian kita pada aspek yang penting. Ini ujiannya itu sini. Oh, tantangannya itu. Dan saya kira pahlawan-pahlawan dulu juga sama seperti itu. Pahlawan-pahlawan nasional yang kita dapat, coba pahlawan-pahlawan nasional yang kemudian yang kita kenang sampai sekarang kayak Bung Karno, iya. Bung Hatta itu loh, Bung Hatta. Itu kan satu yang saya tahu ya, menjadi wakil presiden. Kemudian ketika tidak menjadi wakil presiden, ya itu biasa lagi. Dia tidak kemudian meminta haknya. Yang ini pola-pola mental ini yang udah mulai orang lebih mendahulukan haknya daripada kewajiban. Iya. Itu kan termasuk proklamator juga kan beliau. Iya. Kita itu apa yang bisa saya dapat sebelum bicara soal apa yang saya harus lakukan. Dan nuwun sewu mungkin juga ini pengistilahan profesi itu juga jadi masalah. Contohnya apa kayak? Guru jadi profesi, Iya. kiai jadi profesi. Ya. Sekarang ada juga Sertifikasi. sekarang itu malah ini takmir masjid juga profesi itu. Lah ya itu akhirnya aspek ini altruistiknya itu diuji, bukan hilang diuji. Diuji. Nah, ya memang Tapi ini, juga boleh kan, Jay? Artinya boleh dalam rangka untuk kalau soal boleh meningkatkan kualitas. membantu orang dengan kita punya citra di sana aja boleh-boleh saja kok. Tapi kan dalam konteks agama itu enggak patut lah, enggak etis. Jadi gitu Mas. Jadi pahlawan itu apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan
hikmah November ya, 10 November dengan perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan nasional itu ada dua makna yang bisa kita harus evaluasi dalam diri kita sebagai anak bangsa itu. Satu itu bicara soal keberanian. Keberanian. Ya. Berani itu belum tentu, berani kalau satu tempat itu nggak baik. Berani itu bukan bicara soal saya punya kuasa, Ya, saya betul, punya betul. kekuatan, itu enggak. Berani gelut misalnya. Nah, berani gelut, satu kali pukul selesai, itu orang berani. Enggak. Tawuran. Itu Rasul sudah nyindir itu kan. Laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang sekali pukul selesai. Ini kuburan, ini apa ini? Rumah sakit. Rumah sakit. Enggak soal itu, enggak soal itu. Tapi kemudian Rasul mengatakan walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dikatakan kuat, yang berani itu adalah orang yang bisa kontrol diri. Ya, kontrol diri itu diantaranya adalah mengontrol kepentingan diri dalam memperjuangkan sesuatu untuk orang lain. Oke. Jadi berani terus kontrol diri juga. Iya. Jadi berani itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak mencampuri perjuangannya kepada orang lain. Kalau misalkan nih ya, pahlawan. berani membela kebenaran itu gimana? Ya, Termasuk juga? itu. Tapi dia harus mengontrol diri agar dia tidak menitipkan sesuatu kepentingan pribadi dalam kebenaran itu. Oke. Biarkan kebenaran berjalan dengan sendirinya. Ketika kebenaran ini dihargai oleh orang tanpa kita meminta, kita akan bangga dengan perjuangan itu. Meskipun orang kemudian mau menghargai kita atau enggak, kita nggak punya urusan. Iya. Berapa Mas? Dari sekian 350 tahun kita dijajah, berapa para pejuang yang sampai sekarang mungkin belum mendapatkan embel-embel pahlawan nasional. Titelnya itu. Titelnya. Tapi apakah mereka minta itu? Enggak. Tugas kita yang kemudian menghargai mereka. Nah, idealnya itu ada porsi itu, Mas. Kalau guru mereka berjuang dengan cara mencerdaskan anak bangsa, biarkan track itu dijaga, soal kemudian penghargaan, biar orang lain yang melatih untuk menghargai mereka. Jadi kita Jangan kemudian sampai mereka minta-minta dipaksa ya. untuk menghargai dirinya sendiri. Iya. Itu PR kita sekarang. Jadi mungkin di situ kita sama-sama berkorban juga tuh ya. Lah iya, Kayak tadi meluangkan guru waktu, berkorban terus kita berkorban untuk bagaimana kita bisa menghargai mereka. Itu yang sekarang PR besar. Iya. Karena apa? Karena harus berdampingan terus prosesi ini. Kan nggak ada pahlawan kemudian dia bagaimana kemudian orang mau berjuang dengan Pangeran Diponegoro kalau Pangeran Diponegoro tidak kemudian memperhatikan niat mereka dan menjaga niat mereka. Repot. Ya, kontrol antar satu dengan satu yang lainnya dalam relasi kepahlawanan ini yang penting. Dan sekarang sulit, Mas. Iya, Orang betul, kemudian betul. ketika mau bantu orang, dia mengkalkulasi kepentingan dirinya dulu, baru mengkalkulasi kepentingan orang lain. Ya. Kira-kira kalau ke sana mau dapat apa lah, Iya, repot iya. itu. Kalau konteks sekarang gimana? Misalnya gini, kan tadi pahlawan seperti itu artinya tanpa pamrih kan itu kan. Nah sekarang kan banyak sekali orang yang tadi disampaikan Mas Aldi itu bantu orang lain tapi di video diviralkan. Nah kemudian ini musimnya 2024 ini banyak foto-foto. Tekan kono barang Nah, urusan. enggak, artinya kan itu apakah termasuk bagian dari kita menteladani para pahlawan dulu atau memang ini sudah bergeser jauh ini? Oke, kalau agak klisenya gini aja, kembalikan kepada niatnya dulu. Oh, paling, niat paling awal. sederhana itu aja dulu. Iya. Apakah mesti ketika sekarang ya itu kan konsekuensi dari perkembangan teknologi dan itu dikonsumsi oleh Gen Z toh. Iya. Tentang audiovisual, promosi dengan media, dengan apa, mulai TikTok, YouTube, IG atau apapun istilahnya Media itu. sosial ya. Apakah kemudian orang yang kemudian mempertontonkan itu dikatakan kemudian tidak berjuang, tidak pahlawan? Belum tentu juga. Kita tidak menghukumi aspek, tidak melihat murni aspek visualnya. Apakah orang yang kemudian ada itu ya fenomena-fenomena orang bantu tapi di videokan, dibuat vlog ya? Iya. Apakah mesti kemudian dia mencari cuan itu, dia mencari subscribernya, dia mencari ininya? Apakah itu? Kita tidak tahu. Kalau sebelum kita mengkonfirmasi ke mereka, karena logikanya gini. Kita pakai logika Tuhan. Tuhan mengatakan 1 kali kebaikan lipat ganda berapa? 10. Kan intinya apa? Ada konsekuensi yang akan diterima tanpa kita meminta dari kebaikan yang kita berikan. Tapi Itu. kan tadi harus benar-benar kita itu. Lah ya itu jangan-jangan
teman-teman kita yang Gen Z yang kemudian mempopulerkan ya aspek bantu mereka kepada orang lain itu, kemudian mendapatkan dampak dari itu. Tapi niatnya memang tulus, tidak punya motif mencari subscriber dan yang lainnya itu, bisa aja itu bagian dari yang namanya barokah tadi itu. Jadi dapat barokah gitu. Jadi ya. jangan langsung justifikasi, alah Pak Dunia pengen golek viral. Kita yang suudon itu. Jangan-jangan kita belum tangga, kita nggak tahu, kita nggak tahu. Berarti kembali ke niatnya masing-masing. Iya, setidaknya gini aja, masih syukur yang diviralkan itu hal kebaikan. Nah, itu aja kita ambil. Kalau kita nggak tahu niatnya ya, kita syukuri apa? Masih banyak orang yang mensyiarkan kebaikan gitu aja. Ya. Minimal itu untuk menjaga diri kita tidak kemudian suudon kepada mereka. Karena belum tentu kita mau bisa seperti itu. Iya. Kadang malah itu gara-gara kita seperti itu karena iri kan itu kan. Nah, kita itu nggak bisa itu. Kadang malah iri, mangga. Fenomena sekarang kan itu kan kayak kalau ada orang yang seakan-akan ke arah kebenaran itu dibilang sok pahlawan itu. Nah, sok suci, gitu. Ini yang kemudian harus kita latih. Tadi saya di awal katakan ada dimensi altruistik, ada yang dimensi pleaser itu. Ada yang dimensi memang dia membantu orang karena memang dia harus membantu, meniscayakan dirinya, mewajibkan dia membantu karena itu kebaikan. Ada yang karena dia membantu karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari kebaikan yang dia lakukan ini. Ini yang kita tidak tahu sekarang. Itu tipis. Iya. Tipis. Tapi biasanya kalau orang mau mencermati itu punya pola. Punya pola. Gimana tuh polanya kayak? Biasanya punya polanya gini. Kelihatan nyusul apakah settingan atau enggak. Itu yang tahu ya orang yang memang dunia itu yang menguasai. Ini fenomena itu fenomena apa? Fenomena altruistik ya. Atau fenomena cari muka, jaim, jaga image atau cari sensasi. Iya. Aspek itu kan sudah banyak tuh Mas. Contoh di hadis sendiri, pengetahuan ilmu itu kan diberikan secara sukarela seharusnya. Karena itu bagian dari ilmunya Tuhan. Kita nggak dapat punya apa-apa. Dan ada ancaman, kalau kamu punya ilmu dan kau sebarkan hanya tujuan pengen jadi viral, jadi bangga-banggaan kepada orang lain, neraka tempatmu. Ini menunjukkan bahwa jadikanlah ilmu itu menjadi ladang kepahlawanan bagi kita kepada orang lain. Kalau tujuannya tadi untuk cari ekonomi ya tadi itu. Sama juga. Ya kena itu. Contoh yang baru sempat rame ya, tentang ini loh, anak-anak muda yang kemudian bersihkan sampah itu. Sampah yang di pantai-pantai. Iya. Itu pertama apa responnya? Mencari viralitas. Coba polanya dipelajari. Oh ternyata mereka relawan. Oke. Dan konsisten juga kan. Nah, konsistensi itu yang untuk menjaga niat itu. Berarti bisa di bahasa Jawanya itu titeni ketika berbuat kebaikan kalau berkelanjutan itu tadi ya termasuk pasti ada polanya Mas. Tapi kalau hanya sesaat saja berarti ada maunya kan itu. Ya, itu gampangan yang ngono Mas. Dan itu bisa kalau orang yang paham etik, polanya bisa dibaca. Sangat bisa dibaca. Ini kepentingannya murni karena kepentingan kebaikan atau kepentingan tertentu yang kemudian apalagi nyinggung soal pilpres kan. Nah itu orang kan baca, kok tumben-tumbenan menyapa saya, kayak gitulah, itu gampang lah, itu bisa dibaca. Tidak perlu dijelaskan detail, tapi bisa dibaca. Oke. Nah, jadi sekarang konteks pahlawan dari ini kan perang kayak dulu kan ke medan tempur, kemudian tembak-tembakan tadi kan sudah nggak ada. Misalkan nih, berarti kan ada khidmah kan gitu kan? Bagaimana khidmah seorang murid kepada guru, kemudian mungkin di organisasi, khidmah dalam organisasi itu kan untuk membuat kegiatan kebaikan itu kan, kemudian khidmah dalam profesi, misalkan punya jabatan tadi, sebagai wali kota atau apapun lah itu, bisa nggak itu jadi pahlawan? Sangat bisa. Orientasinya adalah mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan diri. Itu pengorbanan, itu pahlawan di sana. Walaupun profesi apapun itu. Ya, pakemnya kan di sana. Pertama adalah ada aspek pengorbanan. Kedua ada aspek keberanian. Keberanian itu aspeknya adalah yang hak, yang batil. Membela kezaliman dan seterusnya. Kalau kemudian di situ apakah punya aspek kepahlawanan dalam artian pengorbanan kepada profesi yang kita lakukan? Iya. Contoh wali kota, bupati, atau pejabat-pejabat publik itu ketika orientasinya adalah servis pelayanan kepada masyarakat,
tanpa melihat dia mendapatkan apa dari sana. Kalau niatnya seperti itu, Ya. itu pahlawan. Oh. Artinya untuk melayani masyarakat ya. Meskipun akan ada konsekuensi yang mengikuti mereka dia. Iya. Apa mungkin popularitas, Betul. apalagi apa itu? Fasilitas. gitu kan. Fasilitas. Sampai kalau di pemilu ada elektabilitas itu kan. Tapi kalau dia nggak melihat ini hanya sebagai bagian dari efek saja. Oke. Dan dibiarkan itu nggak Ya. berpengaruh apa-apa. Artinya fokusnya ke tadi tadi ya, itu baru pelayanan. keren. Itu baru keren. Andai kan kemudian ginilah gambarannya gini loh. Dia dihujat atau dipuji dalam posisi yang sama. Nggak ngefek tuh ya. Nggak nyefek. Nggak nyefek. Tapi maka ini PR bagi kita sekarang adalah bagaimana kita mampu menjaga keikhlasan mereka dalam berjuang untuk orang lain itu. Berapa kali para veteran sekarang ngomongnya gimana? Kayak kita itu sekarang sia-sia memperjuangkan bangsa ini. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu nggak peduli dengan ketulusan niat kita. Itu loh yang kemudian kita itu merusak keikhlasan mereka. PR kita itu di sini sekarang. Ya, artinya kita belum bisa melanjutkan apa ya? Estafetnya. Apa mereka Estafet itu, perjuangan. Iya, tempat maka perjuangan memang itu kan? perlu kayak saya cocok itu apa film-film dokumenter, film-film tentang apa patriotisme para pejuang-pejuang Iya, dulu iya. ditampilkan. Itu untuk menghadirkan bahwa sejarah orang baik itu sudah lama di dalam apa berbangsa dan bernegara kita loh. Kita kadang hanya untuk merawat kebaikan dan perjuangan mereka saja masih seperti ini. Kalau Padahal untuk film merawat Superman saja gitu dia. gimana? Superman. Batman itu kan pahlawan Ya, juga. aspek altruismenya dapat, aspek heroiknya dapat. Tapi kan itu apa istilahnya fiksi toh. Iya, iya. Fiksi. Masa kan duduk fiksi toh. Nggak ada kalahnya itu. Kan masih kan ada tentang film tentang Soekarno, film Bung Hatta. Bung Hatta ada filmnya enggak ya? Apa? Bung Hatta, Mbah Kiai Dahlan, Iya, Mbah Kiai iya. Hasyim As'ari. Terus Itu kan yang kemarin aspek siapa? diambilnya itu. Hamka. Ya, Hamka. Aspek patriotik dan aspek kepedulian kepada orang lain melebihi dirinya itu loh. Itu yang jadi PR kita sekarang. Sekarang gini ya, pahlawan, tapi dengan cara contoh gini, kan dulu ada terkenal itu ceritanya Sunan Kalijaga itu kan, sebelum jadi Sunan itu kan dia tuh nyuri. Badak Lokajaya. Kemudian tapi untuk membantu rakyat jelata yang kekurangan. Nah Enggak, itu bagaimana kalau di itu? barat kayak Robin Hood. Nah, Iya, kayak tapi ya sebelum dijawab kita akan jeda yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan.
Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio DAIS dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Tajuddin Arafat dan Mas Aldi. Nah, Kiai tadi menarik tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Jadi saya sudah menyampaikan sebuah contoh ketika dulu pada zaman Wali Songo itu kan ada itu preman Lokojoyo itu apa? Bandar Lokajaya. Betul, itu kan seorang apa ya? Robin Hood-nya orang Jawa. Robin Hood-nya orang Jawa. Artinya dia tuh apa ya, merampok tapi nanti dikasihkan ke fakir miskin. Itu apakah juga termasuk bentuk dari jiwa kepahlawanan? Fenomena apa kan? Oke. Apakah itu kalau aspek sosialnya jelas pahlawan. Tetapi itu yang tidak dikehendaki oleh kita. Oh, malah tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki. Karena gini. Karena dia tidak melihat kepada siapa dia mengambil hak itu. Yang dia lihat adalah materi dari orang yang lewat itu. Beda, jangan disamakan dengan para pahlawan nasional atau pahlawan pejuang-pejuang bangsa. Dia tahu betul siapa kolonial itu. Ya kan? Konteksnya itu. Kalau dapat tentang cerita Bandar Lokajaya kan enggak itu. Siapapun yang lewat dan kelihatan punya materi dia rampas. Itu cara yang tidak sesuai. Bakar PAP tapi caranya salah. Oke. Bener itu kudu bener, orang Jawa bilangnya. Kepahlawanan itu harus memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Kalau orang Jawa bener namanya itu. Karena banyak kebenaran yang belum tentu benar itu. Benar berarti itu di atasnya benar. Benar itu tahu porsinya, tahu penempatan kebenarannya. Oh gitu ya. Itu namanya benar orang Jawa itu. Nah, kasus-kasus Bandar Lokajaya, apakah baik? Dari sisi aspek perjuangannya baik, tapi dari aspek caranya, jangan disamakan tadi ya. Para pejuang itu jelas musuhnya siapa dan tujuannya untuk apa. Nah ini Bandar Lokajaya, musuhnya siapa tidak tahu, tujuannya jelas untuk kebaikan kepada orang yang tapi musuhnya siapa? Ternyata yang dirampok orang Jawa sendiri, yang itu orang baik, yang mungkin dia juga membawa harta untuk kepentingan dibagi di wilayahnya. Kita tidak tahu, kita rampok di jalan, ya kan? Nah, ini benar tapi nggak benar. Oh iya. Contoh kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bandar Lokajaya pernah juga merampas tongkatnya Sunan Bonang, yang dalam pandangannya Bandar Lokajaya itu adalah tongkat yang apa istilahnya terbuat dari lapisan emas. Lemas bisa dijual untuk beri beras untuk warga. Dirampok itu. Yang dirampok itu siapa? Sunan Bonang. Oh nakal bukan? Enggak. Nah, kesalahannya kan di sana. Tujuannya baik, tapi dia nggak tahu penempatannya. Oh, yang penting kelihatan materinya. Nah ini yang namanya wani tapi gak diukuran, ngawur namanya itu. Itu namanya ngawur itu. Nah ini ada saya masih ingat. Tradisi filsafat itu ada standar. Berani itu adalah memperjuangkan secara mati-matian tentang kebenaran, membela hak-hak yang tertindas. Dan melindungi orang-orang yang diancam harta dan jiwanya dengan cara apapun dalam bentuk kebenaran, baik yang menentang itu sedikit maupun banyak. Itu berani. Ya. Kemudian orang yang memaksimalkan aspek beraninya, tapi orientasinya hanya sekedar melihat materi yang akan dia dapatkan, itu namanya ngawur. Atau orang yang tidak mampu memperjuangkan sesuatu yang jelas itu baik, namanya pengecut. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kekuatan atau tolak ukurnya, kemampuannya, kemudian berani itu apakah ngawur? Maka juga? Berani itu harus ada pengetahuan, Mas. Contoh, Nuwun Sewu ini orang pada demo. Itu di antara dua hal, ngawur apakah orang yang demo itu tahu betul apa yang dia perjuangkan? Iya. Kadang tidak semuanya juga tahu. Ya. Kalau hanya dia dapat nasi sebungkus atau untuk kaos atau untuk uang transport, itu namanya ngawur. Bukan berani itu, sembrono. Yang berani apa? Dia tahu untuk apa dia perjuangkan. Dia tahu kepada siapa dia memperjuangkan, dan dia tahu konsekuensi dari apa yang dia perjuangkan. Itu baru dikatakan berani. Pahlawan itu. Iya. Soekarno, syaratnya Hatta, harus ada kesadaran diri gitu. Iya, itu kesadaran itu loh. Kesadaran ini. Oh iya, tadi saya lupa ada dua, berani dan kesadaran diri. Iya. Orang berani banyak, tapi nggak sadar banyak lagi.
pernah Anda dapat cerita kisah ketika Sayyidina Ali perang? Heeh. Ada yang mengatakan itu perang Khandaq. Atau di mana perang yang lainnya, saya lupa itu. Itu ketika beliau mau perang menebas kepalanya musuh, dia diludahi. Kemudian apakah menebas? Nah, WDB Langsung terbas. oh suwen Yes. itu tidak jihad fisabilillah. Oh, itu malah tidak jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Tapi kemudian Sayyidina Ali ngerem, nggak jadi membunuhnya. Karena apa? Karena ketika saya memukul bukan lagi karena perjuangan, tapi karena kebencian nafsu saya. ya. Nah, ini ngawur jadi. Nah, kita masih bersyukur tidak berhadapan dengan cara seperti itu. Berarti termasuk itu kalau hari ini dendam itu termasuk hal yang tidak baik. Iya, maka jangan dipikir nyuwun sewu ya, orang yang kemudian berjuang itu kemudian apakah murni? Enggak, kadang ada yang urusannya karena materi, karena ada yang orientasinya karena kebanggaan. Ya, atau tersinggung dengan sesuatu kemudian dia tuh memperjuangkan kebaikan dalam rangka untuk itu, motifnya yang enggak baik gitu. Maka di hadis Rasul banyak sekali bahwa ancaman bagi orang yang perang sabilillah itu belum tentu baik. Belum tentu baik tujuannya. Karena punya motif-motif itu. Bahkan ada satu hadis ini, saya masih ingat ya. Hadis Rasul, ada seorang tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat ya. Saya lupa namanya itu. Dia itu posisi ceritanya itu dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia haji. Haji saat masih banyak sahabat yang hidup. Satu saat dia di Madinah, dia mencari sahabat yang masih hidup. Tanya-tanya, masih ada Abu Hurairah. Oke, dia ke rumahnya Abu Hurairah. Dia minta hadis. Ya, uniknya lucunya ini orang ini nggak karena dia hujjaj ya, belum tentu dia mukim di Mekah Madinah, ketemu sahabat Abu Hurairah, biasanya saya minta hadis Rasul. Dia Rasul dan Abu Hurairah banyak disewani mereka, kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis di antara sahabat yang banyak hadisnya kan Abu Hurairah memang. Jadi meriwayatkan, ngasih hadis kepada para tabi'in, para santri yang kemudian sowan saat itu. Ini orang ini itu sowan pas mencari momen pas posisi Abu Hurairah sendiri di Masjid Nabawi. Jadi ketika rame dia nggak mau dekat. Ketika pas sepi dia deketi Abu Hurairah, kemudian bertanya, kamu Abu Hurairah? Iya. Sahabat Rasul? Iya. Bisa enggak kamu kasih aku hadis satu saja yang kamu dapat dari Rasul ketika Rasul sendiri dan hanya kamu yang dikasih. Dan kamu pun belum pernah mengasih kepada orang selain aku. Gak kurang gawean tadi. Aku caki kok yuk. Coba kalau seperti itu. Bisa? Janggal kayak. Janggal kayak itu. Gak tahu ning Madinah, gak tahu ning Mekah pas haji momen golek petingkah itu. Saya minta hadis yang belum pernah jenengan sampaikan kepada yang lainnya. Dan hadis itu pun jenengan dapat sendirian dari Rasul tanpa sepengetahuan sahabat yang lainnya. Abu Hurairah kemudian mengerutkan dahi itu. Pikir, sing ndi? Ngeleng-ngeleng ya. Ketemu hadis, tapi ketika ini yang dibaca oleh orang ini, ketika Abu Hurairah mau meriwayatkan hadis itu, wajahnya berubah. Agak musam. Agak musam. Loh, kenapa ini? Hadis ini saya dapat dari Rasul sendiri. Dan hanya kamu yang baru saya kasih. Satu saat saya sedang bersama Rasul di malam habis sholat isya atau apa, pas posisi sendiri, Rasul itu mengatakan kepada saya hadis ini dengan posisi wajah yang sendu. Apa bilanya? Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu bahwa ada 3 orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah, dan 3 orang inilah yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Dan itu adalah dari umatku. Maka kenapa wajah Rasul ketika menyampaikan itu agak sendu. Benar penasaran. Amal apa yang mereka lakukan sehingga dia orang yang kan itu istimewa dah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka. Sama istimewa tuh, viral tuh. Orang pertama 3 orang yang pertama kali neraka dibuka ya karena dia itu. Baru yang lainnya nyusul. Itu kan keren tuh, viral tuh itu. Jadi juru kunci ya. Kalau dia nggak dibuka itu. Kemudian bertanya penasaran, amalnya mereka apa? Apa Rasul bilang? Ketiga orang itu adalah hamilul Quran, orang yang mengajari Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Oke. Kemudian al-mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Iya. Dan yang ketiga adalah orang kaya
yang mentasarufkan hartanya dalam kebaikan. Abu Hurairah penasaran, kok bisa orang yang kelihatannya amalnya baik semua, tapi kemudian kenapa malah dia orang yang pertama kali mencicipi api neraka, bukan yang pertama kali masuk surga. Rasul Abu Hurairah bertanya lagi, ini kenapa? Nah, ketika kemudian hisab dibuka pertama kali, Allah menggelar hisab itu karena 3 orang ini yang pertama dipanggil. Hamil Quran atau yang mengajari agama lah kalau bahasa sekarang ya. Nanti ada orang hafid dari agama apalan repot. Guru agama berarti ya. Ya guru ngaji lah, guru ngaji. Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Aku mengajari Al-Quran. Aku tiap malam tadarus Al-Quran. Setiap pagi aku mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmunya kepada umat-umat hamba-hambamu. Apa jawabannya Allah? Kadzabta. Kau bohong. Dan ini kok bisa bohong? Karena aku tahu niatmu ketika kau mengajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, kau hanya ingin dikatakan sebagai orang alim. Orang yang ahli agama. Di harta raya. Berarti itu pahlawan yang tadi ya minta. Kedua, mujahid fisabilillah datang. Dia sangat secara hero mengatakan, aku berjuang di jalanmu wahai Allah, dan aku mati syahid di jalan itu. Jawabannya Allah, kadzabta, kau juga bohong. Karena kau ketika kau berjuang, kamu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang paling berani. Itu loh orang yang paling pertama kali dikepui polisi paling wani diwin. Padahal tanya, kela apa demo karo itu orang namanya mati konyol. Itu benjut konyol dewi itu. Kadzabta bilangnya Allah. Enggak, aku tahu bahwa kau berperang tujuan bukan itu. Kau biar dikatakan paling keren, paling kemudian yang dermawan. Ya. Orang yang kaya itu. Saya mentasarufkan hartamu dalam jalan Allah. Saya itu kalau hanya sekedar zakat itu tidak hanya sekedar 2,5 juta tapi 2,5 M atau apalah gitu. Nyah-nyoh gitu ya. Nyah orang dermawan sekali. Allah bilangnya kadzabta, kau juga bohong. Karena apa yang kau amalkan itu tidak lebih hanya kau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan di sisi orang lain. Satu ya Rasul itu kemudian menangis karena itu. Maka hati-hatilah wahai Abu Hurairah dengan amal-amalmu itu. Itu kemudian orang yang tanya itu kemudian merasa kenapa berat sekali yang disampaikan oleh Abu Hurairah gitu. Ini sama dengan kepahlawanan itu ditantang bukan soal apa yang kita berikan dan korbankan kepada orang lain, tetapi sejauh mana kesadaran akan ketulusan ini, bahwa ini bukan untuk kita, tapi ini untuk orang lain. Yang kalau kemudian itu ada dampak kepada kita, itu bukan permintaan dari kita, itu konsekuensi kebaikan yang Allah berikan lipatan pahala kebaikan kepada diri kita. Maka saya sering mengatakan, kalau Anda mau ingin berbuat baik, bayangkan bahwa mereka adalah kita yang lain. Itu hadisnya kan ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kan dimensi kepahlawanan. Tidaklah orang dikatakan cinta kepada keimanannya hingga dia kemudian mampu mencintai orang lain dengan sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang. Kalau kamu pengen dibantu orang, bantulah orang lain. Tapi ini bukan hukum karma loh ya. Kalau hukum karma itu ada nih di alam bawah sadar kita ada motif pengen dibales. Nggak boleh. Meskipun itu memang sedikit diajarkan oleh agama, tapi untuk memotivasi kita melatih untuk kebaikan, bukan untuk berharap kebaikan yang kembali. Itu nggak ada. Hati-hati, sulitnya di situ mas. Jadi hukum karma maksudnya. Aku bantu, aku dibantu. Itu berharap mas. Ya, artinya untuk memasukkan diri sebagai kamu adalah aku yang lain itu kan sulit ya. Ya itu sulit nggak mudah. Harus ada kesadaran. Apalagi sekarang itu kan banyak anak muda yang cenderung individualistik. Ya. Tiadanya empati mungkin. Nah, itu sekarang itu PR kita bersama. Orang sekarang itu lebih melihat dirinya daripada orang lain. Bahkan nyuwun sewu mungkin istilahnya dirubah. Istilahnya adalah kamu adalah diriku yang lain tapi untuk dieksploitasi. Iya. Pinjam 100 atau maksudnya. Itu yang ya kayak ya itu PR kita. Jadi terkadang memang refleksi-refleksi seperti ini untuk menyadarkan bahwa kita itu tinggal diminta satu hal dalam aspek agama, bersyukur. Dan Tuhan dalam hadis Nabi itu mengatakan, Rasul mengatakan, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada orang lain, berterima kasih kepada orang lain, maka
dia pada prinsipnya belum berterima kasih kepada Allah. Karena kamu bisa seperti ini, kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Itu tanpa modal apa-apa. Ini adalah buah dari kebaikan-kebaikan para pejuang. Ya, orang terdahulu gitu ya. Yang mungkin orang sekarang kita dianggap sebagai orang yang sedang main game online. Kan kayak gitu, kamu yang kolonial, kamu yang pejuang. Ya Allah, kayak masuk kayak ngono itu. Kemudian bentuk terima kasih kita kepada para pejuang dulu itu hari ini seperti apa ya? Hargai ketulusan mereka dengan tata niat kita dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan ini. Tidak lagi pakai senjata. Apa? Pakai apa? Pakai kecerdasan, pakai empati, melatih diri untuk menghargai orang, ya, melatih diri untuk sadar bahwa kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Orang dulu kalau berjuang sendiri juga tidak bisa. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Oke. Peristiwa anak muda sekarang gampang stres. Itu kan orang yang kemudian mengatakan cukup dengan dia urusan selesai. Padahal kan enggak. Ada aspek yang kita tidak bisa kuasai untuk diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Butuh orang lain gitu ya. Nah, itu. Mungkin kayak orang yang stres itu butuh psikiater gitu ya. Ya psikiater. Ya atau teman lah, gitu ya. Teman yang tadi lo ya. Teman yang tulus. Bukan kenalan ya. Apa istilah yang toksik Iya, bukan toksik. Teman yang hanya bisa mengambil manfaat dari kita dan kita nggak dapat manfaat dari mereka. Ya nggak boleh. Atau Mas Aldi, justru malah kan kalau melihat dari data, itu kan hari ini generasi milenial sama Gen Z itu kan cenderung orang yang lebih banyak depresi itu kan. Apa karena jiwa tadi kepahlawanan nggak muncul atau jiwa sosialnya nggak muncul atau gimana itu? Ya mungkin karakter atau mental apa yang perlu kita aktualisasikan gitu loh, biar menghindari. Kayak kemarin tuh ya ada viral di Semarang bunuh diri itu kan juga masih muda itu. Itu yang saya kemudian orang sekarang itu lebih suka merawat tubuh daripada merawat jiwanya. Itu yang saya dapat dari pengalaman dua peristiwa yang kita sedih itu. Manusia itu nggak seperti itu seharusnya. Manusia itu punya daya tahan, itu pasti. Jadi daya tahan ini yang kemudian kesadaran akan daya tahan ini yang kurang itu. Saya nggak tahu ya apakah solusinya tipnya kayak apa. Tapi kalau orang kemudian lebih memedulikan pada aspek jiwa, ya, kesadaran. Oh, kalau saya masih bahasanya kewarasan daripada kesehatan. Jadi kalau sekarang Mas kau tanya, sehat Mas? Gak penting, penting waras ini. Kewarasan itu ya sekarang kurang. Coba perjalanan teknologi ya dan perkembangan zaman sekarang itu lebih banyak merawat tubuh kita apa merawat kejiwaan kita? Merawat tubuh. Itu problem. Iya. Merawat kejiwaan itu ada di mana? Ada di majelis-majelis kajian agama. Ada di literasi kesadaran. Ya kan? Itu sekarang siapa yang mau akses? Jadi ada ketimbangan kemajuan teknologi tidak berbarengan dengan literasi tentang kesadaran diri. Artinya makanan fisik itu harus seimbang juga dengan makanan overlapping rohani. Kita itu sudah terlalu kolesterol, terlalu gemuk kita itu tubuh kita itu dalam aspek ini. Tapi tadi jiwanya kosong tuh ya. Artinya nggak punya daya tahan yang kuat itu ya. Saya nggak tahu apakah niatnya mereka bunuh diri apa ya. Tapi saya lihat gini, rata-rata orang seperti itu adalah suka sekali ini menjustifikasi atau mengkonfirmasi apa yang dia yakini sebagai kebenaran untuk dirinya sendiri. Tidak pernah memverifikasi kepada yang lain. Maka butuh orang itu di sana. Aspek egoisnya, aspek eksklusivitasnya, aspek ketersendiriannya kan. Konsekuensi dari modernitas itu kan. Orang bisa seakan dia hidup sendiri dengan dirinya sendiri. Hanya kita harus terbuka dengan pendapat yang lain juga. Kalau misalkan ini kan zaman sekarang kan globalisasi, teknologi kan bahkan di kamar pun apa-apa bisa. Misalkan contoh mau makan tinggal pesan lewat online. Itu. Nah, itu apakah juga mempengaruhi kejiwaan manusia sekarang? Jelas. Orientasi badan tubuh lebih dimaksimalkan daripada jiwa. Maka PR bagi kita ya kayak teman-teman yang di sini ini PR untuk memberikan asupan-asupan kejiwaan itu. Tapi masalahnya perjuangan kalian masih butuh perjuangan yang lain. Kan itu problemnya. Kalah dengan orientasi fisiknya, orientasi tubuh. Maka harus support bareng-bareng. Artinya butuh apa ya? Segmen lain untuk bagaimana bisa kuat dan bisa mengena kepada masyarakat itu. Problem orang sekarang itu di sana. Orang lupa pada kejiwaan. Yang abadi itu jiwa kita, bukan tubuh. Tubuh berapa tahun tuh
Iya, pasti iya. ya hancur, pasti rusak. Kalau Jiwa kita ya. kalau dulu dengan pas waktu tema tentang Ma'rifat kematian. ya marifat Oh, kematian iya. itu kan yang abadi kan memang jiwa itu kan ya. Kegagalan kita kan di sana. Maka orang kemudian berani mati itu bukan berarti kemudian hebat, enggak. Karena dia merasakan bahwa misalkan kalau udah mati nggak ada urusan. Padahal Bahkan banyak justru malah urusan. pahlawan itu sampai sekarang hidup ya. Masih akan hidup. Ya. Selama niatnya ketulusan itu masih akan hidup. Cuma kemudian ini yang jadi PR kita itu penghargaan kepada memastikan bahwa pengorbanan tentang memedulikan kejiwaan orang, memedulikan aspek kesehatan mental, membangkitkan kesadaran diri itu masih belum diapresiasi dengan baik. Kita kadang terlalu meremehkan juga gitu. Ya suka meremehkan. Termasuk bullying itu kan meremehkan aja. Ya, Bahkan jelas. menyepelekan orang lain tuh kan ya. Itu penindasan kan. Kadang kan seringnya yang tadi mungkin tak sebut sok pahlawan, sok suci. Ketika kita menyampaikan hal kayak gini mungkin ya. Kadang Katakan sok suci. Kalau ya tadi kalau kita kemudian merasa itu bermasalah, masih ada masalah dengan kita, bukan yang ngomong. Tapi kalau kita diwan, oh sok suci atau oh sok keren atau wah jenengan hebat, bagi kita biasa saja, Itu berarti kita sudah selesai itu ya. sudah selesai dengan urusan kita ini sendiri. dipuji sama dimaki nggak ada bedanya Nggak ada gitu. bedanya. Ibaratnya gini, bentuk ujian yang paling yang paling berpengaruh dalam diri kita, kita bisa kuat tidaknya itu bagaikan gini. Anda makan makanan yang masam, tetapi wajah Anda biasa saja. Itu Anda ya bisa, ya wah keren. Makan makanan yang masam tapi biasa. minum atau yang white gitu, jamu. Tapi wajah kita itu kayak Datar tuh ya. minum air putih. Kalau bisa seperti itu orang-orang yang punya mentalitas pahlawan, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan orang seperti itu pasti berorientasi pada orang lain daripada dirinya sendiri. Itu. Ya. Jadi kalau Sopo saya sing lihat kuat berarti itu? pahlawan itu berani, terus adanya kesadaran ada diri, kesadaran diri. sama tadi tangguh mungkin ya. Ya tangguh. Dia Wajahnya sama aja walaupun minum kopi sepahit apapun ya, mungkin. biasa. Itu orang yang cobalah contohnya gini, Ngon sewu ya, orang gila. Orang gila itu apa nggak sakit? Ya mungkin sakit juga Sakit, sih. tapi dia nggak peduli dirasa. dengan sakitnya. Iya. Orang udah pada level seperti itu, membantu orang itu sudah los mas. Dan banyaklah contoh-contoh pahlawan sekarang. Tapi saya kira momentum 10 November dengan aspek kepahlawanan itu tidak kemudian harus dipaksakan dengan formalitas pengakuan dari orang. Ya. Yang kita butuh belajar dari mereka adalah perjuangan mereka memedulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi aspek makhluk sosial ditingkatkan lagi Ya, itu ya. aspek sosialnya ditingkatkan lagi. Dan karakter pahlawan itu perlu kita aktualisasikan juga gitu Iya. dalam kehidupan. Hadis Rasul itu di Tobarani kalau nggak salah, Imam Tobrani ya. Hadis yang bisa dipakai itu loh. Kalau yang populer kan khairunas anfa'uhum linnas. Ya. Ada redaksi hadisnya kan nggak seperti itu. Redaksi hadisnya itu satu-satu Rasul ditanya oleh para sahabat tentang amal yang paling utama, amal yang paling disukai oleh Allah. Ada dua redaksi. Ahabbun nas indallah, itu kemudian jawabannya adalah yang anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu kayak apa? Itu orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang kemudian populer dengan istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Padahal hadisnya itu ahabbun nas indallah anfa'uhum linnas. Yang kedua, Rasul mengatakan ahabbul a'mal indallah. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah ahabbul amal indallah itu sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan dalam hati seorang muslim. Itu amal yang disukai Allah. Ya, dan itu adalah sebuah kepahlawanan. Oh iya. Nggak mungkin kita kemudian merelakan orang bahagia, ya, tanpa kita kemudian tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau kemudian kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tapi ada motif yang ingin kita bahagia lebih daripada orang lain, itu belum lawan. Ya, intinya mungkin kalau dihubungkan dengan cinta, orang yang bisa mencintai adalah orang yang punya cinta kan, yang memberikan cinta. Orang yang bisa memberikan cinta adalah orang yang memiliki cinta itu sendiri. Kalau misalkan pengen membahagiakan orang lain, tapi kita nggak punya apa-apa, misalkan harus kan mungkin sekarang tolak ukurnya harus punya materi yang banyak, harus punya sesuatu yang sifatnya bisa dikasihkan ke orang lain. Itu
apakah juga orang itu bisa untuk mencapai tadi tahap bagaimana bisa membahagiakan orang lain? Nah, gini, kalau kasus seperti itu membahagiakan orang lain apakah harus dengan materi? Iya, maksudnya gitu. Kan enggak harus. Rasul dalam satu hadis katakan gini, ketika kau dibantu orang lain, maka balaslah bantuan itu. Bukan karena pamrih ya, tapi karena menghargai kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Tapi kalau kamu tidak mampu, contoh, Mas Anies umroh ke aku, Iya. kan lumayan berapa juta dewe. Yang secara materi aku tidak mampu memberikan balasan yang minimal setimpal dari itu. Iya. Apa? Doakanlah dia dengan doa yang kira-kiranya doa itu setimpal dengan apa yang ia berikan kepadamu. Jadi doa yang mukafaah, doa yang setimpal. Apa? Ya tahu didoakan dalam setiap doa saya masalah. Bahagia dunia akhirat. Dimasukkan setiap saya doa memasukkan namanya Mas Anies dalam doa-doa saya. Yang kira-kira itu akan memberikan setimpal bahkan bisa lebih. Atau mungkin doa kepada Mas Anies lebih saya utamakan daripada doa saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Intinya Rasul mengatakan bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Tapi jangan punya niat bahwa itu menjadi bagian dari balas budi. Iya. Karena apa? Setiap orang punya hak untuk berbuat baik. Iya. Maka hukum karma itu ya memang ada baiknya, tapi jangan terlalu diyakini. Hukum karma itu? Ya, kan hukum karma toh. Iya. Tapi kalau terlalu diyakini, takutnya nanti kebaikan yang kita lakukan tidak murni. Iya. Artinya meninggalkan Tuhan di situ kan? Karena Iya tadi kan, balas ada budi. balas budi itu. Iya. Contoh, saya bantu Mas Anies, atau saya dibantu Mas Anies. Kemudian saya mau memberikan sesuatu kepada Mas Anies. Bukan berarti saya balas budi kepada Mas Anies. Tapi Tuhan memberikan peluang kepada saya untuk bisa berbuat baik kepada Mas Anies. Jadi jangan kebedaan dulu kalau itu balas budi. Iya. Untuk menjaga niatnya jenengan itu. Sulitnya di sana. Ya itu memang sulit. Artinya begini, banyak hari ini tuh orang memberikan sesuatu pada orang lain karena tadi balas budi. Jadi aspek ketuhanan tuh kadang tidak dibawa dalam sejarah. Jadi keberanian yang disadari dan ketangguhan dalam keberanian itu baru pahlawan. Dan kalau kita flashback kepada sejarah para pahlawan-pahlawan kita, baik yang nasional maupun yang masih swasta, karena belum diakui. Iya. Oh itu banyak sih. Orang tua-tua kita. Apakah guru-guru gini, kita. negara kita kan negara yang artinya itu kan luas ya. Kemudian sekarang menjadi negara yang benar-benar banyak sekali keistimewaannya. Apakah termasuk barokah dari orang dulu? Ya pasti. Allah tidak akan membiarkan satu kebaikan sia-sia. Nah, tinggal kita mau merawat kebaikannya itu atau enggak. Itu loh di ayat Al-Quran Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallah ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Itu kan ayat sebelumnya kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dari apa? Anugerah kemerdekaan ini. Jaga dengan kebaikan-kebaikan. Wala tabghil fasada, dan jangan kau lakukan kerusakan itu. Apa? Tidak mensyukuri, tidak berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan ini. Dan Allah nggak suka orang-orang seperti itu. Jadi bukan barokah, malah nanti turunnya adab kan itu ya. Malah adab, jadi repot. Tinggal merawat aja kok sulit. Kita nggak usah modal pedang. Saya nggak yakin kalau kemudian ada daftar list, yuk isi Google Form ikut perang. Siapa yang mau daftar? Foto nawek dewa ingin iki mentale. Paling berenya di belakang ya. Di medsos. Mudah, perang itu tidak mudah. Kita masih dimudahkan Allah dengan cara berperang dengan cara yang lainnya. Berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemiskinan, berperang melawan egoisme diri, berperang melawan kemungkaran yang merajalela dan seterusnya. Nggak pakai apa? Pedang. Pakai pedang. Nggak pakai istilahnya. Kalau akhirnya saya malah ingat ini, kayak Palestina seperti ini. Iya. Rasa syukur kita dengan cara apa? Mendoakan mereka. Jangan kemudian alhamdulillah aku gak arep ning kono, bahaya. Itu menyakiti itu. Kalau misalkan kebalikannya, mau ke sana. Mau ke sana. Memperkeruh suasana apa malah tambah Kira-kira mereka butuh kita ke sana enggak? Yang butuh adalah doa dan bantuan kita. Itu kepahlawanan. Nggak usah kita ke sana kemudian dalam rangka untuk mati syahid, nggak usah ya. Modelnya apa? Keris. Ini jadi ini mungkin saya masih ingat ya. Tolong tempatkan rasa bersyukur itu pada porsinya. Gimana itu? Gimana?
kita sedang bersedih dengan saudara-saudara sesama manusia, tidak sesama muslim di sana. Palestina, Gaza itu tidak semuanya muslim, tapi mereka sedang memperjuangkan hak mereka. Kita bersyukur dalam artian kita doakan agar mereka segera terbebas dari ujian itu. Dengan apa? Kalau punya materi, donasikan. Kalau nggak punya, pantaskan itu sebagai bagian dari donasi. Doa dan dorongan dari atas. Dekengan langit lah, dekengan pusat ya. Jangan sampai punya pikiran gini. Kadang mungkin ada orang ya sentilan mungkin ya. Alhamdulillah urip di Indonesia, nggak ada perang. Hati-hati. Hamdalah itu ada porsinya. Oke. Jangan kau mengatakan alhamdulillah di saat yang sama saudaramu terzolimi seperti itu. Itu dosa malah. Ada satu sufi namanya Imam Syaqiq Al-Balakhi. Itu satu saat dapat kabar dia punya toko di pasar kebakaran, hanya tokonya sendiri yang nggak kebakar. Secara spontan Imam Syaqiq Al-Balakhi mengatakan alhamdulillah. Habis itu apa? Beliau sadar bahwa saya salah menempatkan pujian kepada Allah di tempat yang salah. Seharusnya saya prihatin itu. Apa? Beliau menebus hamdalahnya dengan 40 tahun istighfar kepada Allah, lebih dari berapa kali, ratus ribu. Ini kejadian kayak ini kayak sering kita alami juga. Kelihatan itu kayak spontanitas, tapi kan kalau nggak ada ilmu bahaya itu. Contoh, kancamu musibah apa? Alhamdulillah ora aku. Yo masuk ngono mbok prihatin ngono lho, cuma alhamdulillah ora aku. Ini terus piye? Artinya ada bencana di mana gitu. Iya. Alhamdulillah kita nggak kena, itu berarti masalah juga ya. Artinya itu jangan gitulah. Cara mengekspresikan terima kasihnya jangan alhamdulillah. Oke, teman punya. Kita bantu. Saya selamat bukan untuk saya baca hamdalah, tapi saya selamat karena saya mungkin ditugasi Tuhan untuk membantu mereka yang nggak selamat. Itu cara baca. Kalau yang pas gimana ya? Yang pas kita ngomong atau dikir alhamdulillah. Ya innalillah lah, wong itu musibah kok. Oh ya. Sekalipun nggak menimpa diri kita. Apa dikira musibah itu satu yang nggak enak? Yang enak jaga musibah. Temen, ketika COVID teman pada kena COVID, kita nggak kena. Ya innalillah. Nah, ini juga ujian ini aku so sehat. Itu masukan juga kayak gitu. Ada temennya nikah juga innalillah itu. Oke, ya ini sudah waktunya kita tutup karena saking menariknya tema kita. Mungkin Mas Aldi ada pertanyaan? Cukup. Atau Kiai ada closing statement buat para pemirsa tentang kepahlawanan 10 November? Iya, refleksi tentang kepahlawanan ya, atau perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh leluhur kita sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan itu minimal ada dua ya. Minimal ada dua yang perlu kita syukur. Pertama adalah bersyukurlah kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada leluhur kita, para pejuang kita. Dengan cara apa? Rawatlah keharmonisan kemerdekaan ini dan jagalah ini menjadi bagian dari cara berjuang kita untuk menghadapi Indonesia ke depan, bangsa ke depan. Yang kedua adalah janganlah kita mencurahkan sesuatu kebaikan ya yang itu kemudian kita rusak, kita nodai dengan motif-motif yang merusak keikhlasan itu sendiri. Karena itu jauh dari niat perjuangan dan kepahlawanan itu. Saya masih ingat Ibnu Hazm mengatakan, jangan kau curahkan dirimu lebih dari apa yang kau kuasai, kecuali hanya untuk membela agama Allah, membela kebenaran, membela hak-hak orang yang tertindas, bahkan membela ketidakadilan bagi kaum wanita. Karena itu semua adalah jalan terbaik menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan terpenting, dan itu pesan para pahlawan, dan itu sudah kita temukan, kita pelajari dalam kehidupan para pahlawan nasional. Ya kita bersyukur dengan cara itu. Terima kasih Kiai sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita. Mas Aldi terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.